Pernahkah Anda terbangun di pagi hari, lalu hanya duduk di tepi tempat tidur, menarik napas panjang, dan bertanya dalam hati, "Kenapa badan saya sekarang cepat lelah, padahal dulu tidak?" Atau mungkin Anda pernah merasakan ini. Mata sudah terbuka, tapi tubuh terasa berat untuk bangun, sendi terasa kaku, kepala sedikit pusing, dan hati seperti kehilangan semangat. Padahal hari baru saja dimulai. Jika Anda berusia 50 tahun ke atas, atau Anda punya orang tua di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, tolong jangan lewati video ini sampai selesai. Karena di dalam beberapa menit ke depan, saya akan membagikan satu kebiasaan sederhana yang sering dianggap sepele, namun terbukti secara medis mampu membantu jantung, tulang, hormon, suasana hati, bahkan daya ingat, hanya dengan mengubah cara Anda menyambut pagi hari. Dan menariknya, banyak pasien saya baru menyadari manfaat ini setelah usia mereka melewati 60 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda semua. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan, seorang dokter yang sehari-hari mendampingi pasien usia dewasa hingga lanjut usia, terutama yang mengalami keluhan mudah lelah, nyeri sendi, tekanan darah tidak stabil, hingga gangguan tidur dan mood. Sebelum kita lanjut, izinkan saya mengingatkan dengan lembut. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik like dan subscribe, agar semakin banyak keluarga Indonesia yang bisa menua dengan lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia. Sekarang, mari kita bicara jujur. Di usia 50, 60, 70, bahkan 80 tahun, tubuh manusia tidak rusak, tetapi berubah. Masalahnya, banyak orang mengira perubahan ini adalah tanda wajar karena usia, padahal sebagian besar justru muncul karena ritme hidup yang tidak lagi selaras dengan jam biologis tubuh. Pasien sering berkata kepada saya, "Dok, saya cepat capek. Dok, tulang saya makin rapuh. Dok, kok saya jadi gampang sedih dan cemas ya? Dok, tekanan darah saya naik terus." Dan hampir semuanya memiliki satu kesamaan yang sering terlewatkan. Mereka jarang, bahkan hampir tidak pernah terpapar sinar matahari pagi dengan benar. Padahal, di balik sinar matahari pagi yang lembut itu, tersimpan sinyal kehidupan bagi tubuh manusia. Bukan sekedar cahaya, bukan sekedar hangat, tapi bahasa biologis yang berbicara langsung ke otak, hormon, tulang, dan jantung kita. Dan kabar baiknya, tidak pernah ada kata terlambat. Bahkan jika usia Anda hari ini 65 tahun, 72 tahun, atau 80 tahun, tubuh masih mampu merespon dengan sangat baik jika kita memberinya waktu, cahaya, dan kebiasaan yang tepat. Di bagian berikutnya, saya akan mengajak Anda memahami kenapa bangun pagi bukan sekedar kebiasaan, tapi terapi alami. Masalah medis apa saja yang diam-diam memburuk jika kita melewatkan pagi? Dan yang terpenting, kabar gembira tentang bagaimana tubuh lansia masih bisa memperbaiki dirinya sendiri. Namun, tunggu dulu. Di bagian ketiga nanti, saya akan menguraikan secara jelas 6 hal baik yang terjadi pada tubuh saat Anda mulai berpacaran dengan sinar matahari pagi, lengkap dengan solusi praktis di akhirnya. Dan setelah itu, saya akan ceritakan kisah nyata seorang pasien saya, Ibu Sri, usia 65 tahun, yang datang ke klinik 2 bulan lalu dengan keluhan yang mungkin sangat mirip dengan yang Anda rasakan sekarang. Jadi, pastikan Anda tetap bersama saya. Tarik napas perlahan, dan mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Karena pagi hari bisa menjadi titik balik kesehatan Anda. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memahami tubuh kita sendiri. Di usia 50, 60, 70, hingga 80 tahun, tubuh manusia sebenarnya masih sangat cerdas. Ia tahu cara bertahan hidup. Ia tahu cara memperbaiki diri. Namun, ada satu hal yang sering hilang,
yaitu sinyal alami yang selama puluhan tahun menjadi penanda waktu bagi tubuh. Sinyal itu adalah cahaya matahari pagi. Secara medis, tubuh manusia bekerja mengikuti ritme sirkadian, jam biologis internal yang mengatur tekanan darah, kadar gula darah, hormon tidur dan bangun, suasana hati, hingga daya tahan tubuh. Masalahnya, di usia lanjut, jam biologis ini mudah sekali kacau. Bangun terlalu siang, jarang keluar rumah, tirai selalu tertutup, pagi dilewati hanya dengan duduk atau berbaring, dan tanpa disadari, tubuh kehilangan tanda bahwa hari telah dimulai. Akibatnya apa? Pasien datang ke klinik dengan keluhan yang hampir sama. Bangun tidur tidak segar, kepala terasa ringan tapi tidak nyaman, sendi kaku di pagi hari, tekanan darah sulit stabil, mudah cemas, mudah sedih, cepat marah, tidur malam sering terbangun. Dan yang paling sering saya dengar, "Dok, saya ini kenapa ya? Rasanya seperti kehilangan tenaga hidup." Saya ingin Anda tahu satu hal penting. Ini bukan semata-mata karena usia. Ini bukan karena Anda sudah tua. Ini adalah tubuh yang kehilangan sinyal alami untuk bekerja dengan benar. Dan sinyal itu bisa kita kembalikan. Kabar baiknya adalah, penelitian medis menunjukkan bahkan pada usia di atas 60 dan 70 tahun, paparan sinar matahari pagi yang tepat masih mampu meningkatkan produksi vitamin D, membantu kestabilan tekanan darah, memperbaiki kualitas tidur, menurunkan risiko depresi ringan, dan memperkuat tulang serta otot. Artinya apa? Tubuh tidak berhenti merespons hanya karena usia. Tubuh hanya menunggu diperlakukan dengan cara yang benar. Bayangkan jika setiap pagi Anda bangun bukan dengan rasa berat, tetapi dengan tubuh yang lebih ringan, nafas lebih panjang, dan hati yang lebih tenang. Bayangkan jika pagi hari bukan lagi waktu paling melelahkan, melainkan momen terbaik untuk memulai hari. Semua itu bisa dimulai dari kebiasaan yang sangat sederhana. Di bagian berikutnya, saya akan mengajak Anda masuk ke inti pembahasan. Saya akan menjelaskan secara rinci 6 hal baik yang terjadi pada tubuh saat Anda mulai bangun pagi dan berpacaran dengan sinar matahari. Dan di akhir bagian ketiga, saya tidak hanya menjelaskan teorinya, tetapi juga akan memberikan solusi praktis yang bisa langsung Anda lakukan, bahkan jika kondisi fisik Anda sudah tidak sekuat dulu. Setelah itu, kita akan masuk ke kisah nyata pasien saya, yang perubahan kesehatannya berawal dari satu keputusan kecil di pagi hari. Tetap bersama saya. Kita lanjutkan perlahan, namun pasti, menuju tubuh yang lebih sehat dan usia yang dijalani dengan lebih bermakna. Sekarang, mari kita sampai pada bagian yang paling penting. Jika Anda bertanya kepada saya, "Dok, sebenarnya apa saja manfaat nyata bangun pagi dan terkena sinar matahari untuk orang usia 50, 60, 70, bahkan 80 tahun?" Maka jawaban saya jelas. Ada 6 perubahan baik yang terjadi di dalam tubuh, dan semuanya didukung secara medis. Kita bahas satu persatu, perlahan agar mudah dipahami dan bisa Anda rasakan manfaatnya. 1. Otak mendapat sinyal hari dimulai, mood dan semangat perlahan kembali. Saat sinar matahari pagi menyentuh mata, bahkan ketika Anda tidak menatap langsung matahari, otak menerima sinyal cahaya yang akan menurunkan hormon tidur melatonin dan meningkatkan hormon kebahagiaan serotonin. Pada usia lanjut, produksi serotonin sering menurun. Inilah sebabnya banyak lansia merasa lebih mudah sedih, mudah cemas, cepat kehilangan motivasi, merasa hari terasa hampa. Dengan bangun pagi dan terpapar sinar matahari, otak seperti diingatkan, hari ini masih layak dijalani. Dan ini bukan sugesti, tetapi respon biologis yang nyata. 2. Tekanan darah lebih stabil secara alami. Banyak pasien saya mengalami hipertensi pagi hari. Tekanan darah naik saat bangun,
lalu turun tidak teratur sepanjang hari. Paparan sinar matahari pagi membantu tubuh melepaskan nitrik oxide dari kulit ke pembuluh darah, yang membuat pembuluh darah lebih rileks. Hasilnya, tekanan darah lebih stabil, risiko lonjakan mendadak berkurang, jantung bekerja lebih ringan. Bukan menggantikan obat, tetapi mendukung kerja obat secara alami. 3. Tulang lebih kuat karena vitamin D aktif. Di usia di atas 50 tahun, penyerapan kalsium semakin menurun. Masalahnya bukan hanya pada kalsium, tetapi pada vitamin D. Sinar matahari pagi membantu kulit mengaktifkan vitamin D yang sangat penting untuk kepadatan tulang, kekuatan otot, pencegahan jatuh, mencegah pengeroposan tulang. Tanpa sinar matahari, kalsium yang diminum atau dimakan sering tidak bekerja maksimal. Nyeri sendi pagi hari berkurang perlahan. Banyak lansia berkata, "Dok, pagi itu waktu paling sakit buat saya. Sendi kaku, lutut berat, punggung terasa tertarik." Sinar matahari pagi memberikan efek anti-inflamasi ringan dan membantu sirkulasi darah ke jaringan sendi. Dengan rutin dilakukan, banyak pasien merasakan sendi lebih lentur, gerakan pagi tidak terlalu menyakitkan, tubuh lebih hangat dari dalam. 5. Kualitas tidur malam menjadi lebih dalam. Ini sering tidak disadari. Justru bangun pagi yang benar akan membuat tidur malam lebih nyenyak. Kenapa? Karena paparan cahaya pagi mengatur ulang jam biologis tubuh, sehingga hormon melatonin akan dilepaskan kembali pada malam hari dengan waktu yang tepat. Hasilnya, tidur lebih cepat, jarang terbangun tengah malam, bangun lebih segar. 6. Sistem imun lebih siap melawan penyakit. Vitamin D dan ritme sirkadian yang sehat berperan besar dalam daya tahan tubuh. Pada lansia, imunitas sering melemah bukan karena usia semata, tetapi karena kurang paparan cahaya alami. Dengan bangun pagi dan sinar matahari, respon imun lebih seimbang, risiko infeksi ringan berkurang, pemulihan tubuh lebih cepat. Jeda, lalu masuk solusi praktis. Sekarang, pertanyaan terpentingnya. Dok, bagaimana caranya melakukan ini dengan aman dan realistis? Solusi praktis. Aman untuk usia 50 hingga 80 tahun. Bangun antara pukul 5.30 hingga 6.30 pagi, paparan sinar matahari 10 hingga 20 menit saja, tidak perlu menatap matahari, cukup di teras, halaman, atau dekat jendela terbuka. Gunakan pakaian nyaman, biarkan lengan atau wajah terkena cahaya. Lakukan sambil bernafas dalam dan pelan. Konsisten setiap hari, bukan lama, tapi rutin. Jika dilakukan dengan cara ini, manfaatnya jauh lebih besar daripada resikonya. Dan sekarang, saya ingin Anda mendengar sebuah kisah nyata. Kisah seorang pasien yang datang ke klinik saya 2 bulan yang lalu. Usianya 65 tahun. Namanya Ibu Sri Damayanti, berasal dari Bandung. Keluhannya mungkin sangat mirip dengan Anda. Sekitar 2 bulan yang lalu, seorang pasien datang ke klinik saya. Beliau berjalan pelan, posturnya sedikit membungkuk, wajahnya tampak lelah namun matanya masih menyimpan harapan. Namanya Ibu Sri Damayanti. Usianya 65 tahun. Beliau berasal dari Bandung. Saat duduk di hadapan saya, kalimat pertamanya sederhana, namun sangat dalam maknanya. "Dok, saya ini sebenarnya tidak ingin sakit, tapi kok badan saya rasanya terus menurun ya?" Nada empatik, penuh perhatian. Saya biarkan beliau bercerita. Ibu Sri mengeluhkan, bangun pagi dengan badan terasa berat, lutut dan pinggang kaku hampir setiap pagi. Tidur malam sering terbangun pukul 2 atau 3 dini hari. Mudah lelah meski aktivitas ringan. Hati sering gelisah tanpa sebab jelas. Beliau bilang, "Saya sudah minum obat, Dok, tapi rasanya kok tetap saja."
Nada profesional mulai masuk ke pemeriksaan. Kami lakukan pemeriksaan menyeluruh. Data medis awal Ibu Sri, tekanan darah pagi 150/90 mm Hg, kadar vitamin D 25 OHD, 18 Ng per ml, defisiensi, gula darah puasa normal, kolesterol sedikit di atas batas normal, indeks massa tubuh normal. Tidak ada penyakit jantung berat. Artinya apa? Secara umum, Ibu Sri bukan pasien dengan penyakit berat. Namun tubuhnya menunjukkan tanda klasik gangguan ritme biologis dan kekurangan paparan cahaya alami. Saat saya tanya tentang kebiasaan paginya, Ibu Sri menjawab, "Saya jarang keluar pagi, Dok. Takut dingin, takut masuk angin. Biasanya saya buka jendela siang saja." Disinilah saya mulai menjelaskan pelan-pelan. Saya katakan kepada beliau, "Bu Sri, tubuh ibu ini sebenarnya masih kuat, tapi tubuh ibu seperti kehilangan jam waker alaminya. Saya tidak langsung menambah obat. Saya tidak langsung mengubah terapi besar. Saya hanya memberikan satu kebiasaan baru. Intervensi medis sederhana. Saya minta Ibu Sri melakukan hal berikut. Bangun pukul 6 pagi, duduk di teras rumah, terpapar sinar matahari 15 menit. Dilakukan setiap hari, sambil bernapas pelan dan dalam. Tetap minum obat yang sudah diresepkan sebelumnya. Saya tekankan satu hal penting. Bu, ini bukan sulap. Tapi kalau ibu lakukan dengan konsisten, tubuh ibu akan bicara." 2 minggu kemudian, Ibu Sri datang kembali. Wajahnya berbeda. Beliau tersenyum sebelum saya bertanya apapun. Beliau berkata, "Dok, saya belum sembuh. Tapi kok rasanya pagi sekarang tidak seberat dulu." Setelah 4 minggu, perubahan makin jelas. Hasil medis setelah 2 bulan. Tekanan darah pagi 135/85 mm Hg. Kualitas tidur lebih nyenyak, jarang terbangun. Nyeri sendi pagi berkurang signifikan. Mood lebih stabil, lebih tenang. Aktivitas harian lebih aktif. Yang paling menarik, Ibu Sri berkata, "Sekarang saya justru menunggu pagi, Dok." Tidak ada keajaiban, tidak ada janji palsu, hanya tubuh yang kembali mendapatkan bahasa alaminya. Dan dari kisah Ibu Sri inilah, saya ingin Anda memahami satu hal penting. Usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup masih bisa diperbaiki. Di bagian terakhir nanti, saya akan membantu Anda menyatukan semua yang sudah kita bahas, memberikan penguatan akhir, dan menutup dengan ajakan lembut agar Anda benar-benar memulai perubahan kecil ini. Sekarang, mari kita tarik napas sejenak dan melihat kembali apa yang sudah kita lalui bersama. Sejak awal tadi, kita tidak sedang membicarakan hal yang rumit. Kita tidak sedang mencari terapi mahal. Kita tidak sedang mengejar keajaiban instan. Kita hanya sedang mengembalikan tubuh pada ritmenya sendiri. Di usia 50, 60, 70 bahkan 80 tahun, banyak orang merasa hidup mulai mengecil. Gerak berkurang, semangat menurun, hari terasa panjang dan melelahkan. Padahal, yang sering hilang bukan kekuatan, melainkan arah. Dan pagi hari, dengan sinar matahari yang lembut itu, sebenarnya adalah arah pertama yang Tuhan berikan setiap hari. Saya ingin Anda mengingat ini baik-baik. Tubuh manusia tidak menua sekaligus. Ia menua sedikit demi sedikit sesuai dengan bagaimana kita memperlakukannya. Dan seperti yang Anda dengar dari kisah Ibu Sri Damayanti, perubahan besar bisa dimulai dari kebiasaan yang sangat kecil. Bangun pagi, membuka diri pada cahaya, bernapas dengan tenang, memberi tubuh sinyal bahwa hari telah dimulai. Itu bukan sekadar rutinitas. Itu adalah pesan kehidupan yang kita kirimkan kembali ke dalam diri. Bayangkan jika mulai besok pagi, Anda tidak lagi bangun dengan rasa berat, tidak lagi mengeluh setiap membuka mata, tidak lagi merasa hari adalah beban. Bayangkan pagi menjadi waktu yang Anda nantikan, bukan hindari. Semua itu tidak perlu dimulai dengan sempurna. Cukup dimulai dengan niat dan konsistensi. Saya tidak meminta Anda menghentikan obat.
Saya tidak meminta Anda memaksakan diri. Saya hanya mengajak Anda bersahabat kembali dengan pagi hari. Karena pagi tidak pernah menuntut banyak. Ia hanya hadir dan menunggu kita menyambutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan like sebagai tanda kepedulian pada kesehatan diri sendiri. Jika Anda ingin terus belajar cara-cara sederhana namun bermakna untuk hidup sehat di usia matang, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi. Dan jika Anda punya orang tua, pasangan, atau sahabat di usia 50 tahun ke atas, bagikan video ini kepada mereka. Bisa jadi, ini adalah awal dari pagi yang lebih baik dalam hidup mereka. Saya Dr. Fauzan, terima kasih sudah menemani saya dari awal hingga akhir. Semoga kesehatan selalu menyertai Anda, dan semoga setiap pagi menjadi alasan baru untuk bersyukur dan melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.